Karena pada saat itu buruh itu situ memang layak seperti budak. Supaya orang itu jangan menganggap buruh ini hina, apalagi di Tanah Karo ini. Tadi Bapak bilang kan ada kerah putih sama kerah biru, Pak ya? Iya. Apakah kerah yang warna seperti gini warna biru, Bapak kerah putih? Ya. Gimana? Bang, udah mulai. Udah mulai? Halo semua Sobat Desa. Perkenalkan, saya Efrain, saya hostnya di sini. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu Pak Rukun Ginting. Beliau adalah selaku Ketua Partai Buruh dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Terima kasih Pak sudah datang ke tempat kami. Ya, terima kasih. Oke Pak, sekitar tentang seputaran buruh Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak masalah buruh tenaga kerja, baik secara nasional maupun lokal pada saat ini? Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang buruh, baik secara nasional maupun secara lokal, sebelumnya kita harus tahu dan paham apa itu buruh. Mengapa? Karena secara umum orang menganggap buruh ini adalah budak, Baik. orang yang tersisih, Baik. orang yang terhina. Oke. Jadi harus kita luruskan dulu bahwa buruh itu apa dan siapa. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, bahwa buruh itu adalah setiap orang yang bekerja di suatu tempat dan mengharapkan upah atau imbalan dari tempatnya bekerja itu, baik itu berupa barang, uang, ataupun finansial yang lain, itu adalah buruh. Baik. Iya. Tapi pemahaman orang selama ini buruh itu adalah buruh kasar aja. Orang yang mengandalkan otot, orang-orang yang kerja di pasaran seperti itu. Seperti tukang buruh-buruh yang lepas harian gitu ya Pak? Iya. Jadi buruh ini sebenarnya adalah orang yang setiap bekerja. Baik. Pada suatu tempat, baik itu instansi tak apapun namanya, dan masih mengharapkan imbalan daripada tempatnya bekerja, itu adalah buruh. Oke. Itu dulu kita luruskan. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa bagaimana menurut saya selaku pengurus serikat buruh terhadap buruh hari ini tenaga kerja, kita cukup prihatin. Ya, buruh baik tenaga kerja yang ada saat ini secara nasional maupun di Tanah Karo ini, selaku saya pengurus serikat buruh sejahtera Indonesia di Tanah Karo. Mengapa? Karena boleh kita bilang buruh ini selalu dipolitisasi. Oke. Dari segi politik. Dan buruh ini kesejahteraannya bisa dikatakan selalu dipinggirkan oleh pemerintah. Di nomor 2 kan? Di nomor 2. Karena kita tahu bahwa buruh ini adalah satu kekuatan dan sangat ikut jadi tonggak untuk mendukung kemajuan suatu bangsa, terlebih-lebih negara kita ini. Tanpa buruh ekonomi kita, saya rasa bisa lumpuh. Benar. Bisa lumpuh. Jadi melihat pentingnya buruh itu dan melihat bagaimana perhatian daripada pemerintah dan kesejahteraan ini, kita memang cukup prihatin. Apalagi hari ini, berapa tahun yang lewat, kita tahu bahwa kekalahan buruh itu sudah fatal. Yang mana selama ini buruh mengandalkan untuk meningkatkan sejahteraannya itu menuntut melalui parlemen, jalanan atau demonstrasi. Tapi saya rasa perjuangan selama ini dah gagal. Baik. Apa patronnya, apa landasannya, maka saya bilang gagal dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ya. Itulah yang membuat bahwa buruh hari ini merasa sudah tersentuh hatinya supaya bisa menyatu kembali. Selama ini berkelompok-kelompok buruh ini yang dipolitisasi tadi, supaya tidak ada kekuatan. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ataupun Omnibus Law yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun kita tahu prosesnya tidak transparan dan terlalu dipaksakan, membuat buruh hari ini sadar
Baik. Dan untuk realisasinya kita tahu bahwa buruh hari ini parlemen jalan atau demonstrasi tapi masuk ke panggung politik. Baik. Itulah partai buruh hari ini. Oke. Itulah sekintar masalah buruh secara nasional Oke. maupun secara lokal di tanah. Oke. Gitu. Oke. Baik. Berarti seperti Bapak bilang tadi bahwasannya adalah singkat katanya buruh itu adalah kita, Pak ya. Kurang lebih seperti gitu ya. Artinya orang yang masih bekerja di suatu tempat. Berarti termasuk polisi juga dong, Pak? Ya, karena buruh ini ada dua kelompok yang besar. Baik. Ada buruh kerah putih dan ada buruh kerah biru. Oke. Secara global orang itu semua dikatakan buruh. Oh, ini yang perlu kita sampaikan kepada publik atau masyarakat supaya orang itu jangan menganggap buruh ini hina, apalagi di tanah Karo ini. Oke. Buruh itu dipikirnya kasar kali gitu. Padahal buruh itu adalah suatu kelompok dan kekuatan yang besar. Oke. Gitu. Oke. Baik, Pak. Tadi Bapak bilang kan ada kerah putih sama kerah biru, Pak ya? Iya. Apakah kerah yang warna seperti gini warna biru, Bapak kerah putih? Gimana, Pak? Atau ada kayak penjelasan yang seperti lainnya? Iya. Kira-kira. Jadi gini ya. Perbedaannya apa, Pak? Kerah putih itu adalah buruh ataupun tenaga kerja yang mana mereka itu sudah mempunyai satu kemampuan secara akademis. Baik. Mereka sudah berpendidikan atau mempunyai kelebihan tersendiri seperti guru, dokter, polisi seperti yang dibilang Pak Prem tadi. Ya. Itulah kita katakan buruh kerah putih. Kerah putih. Orang itu buruh karena dia masih mengharapkan gaji dari tempatnya bekerja itu. Oke. Walaupun pada hari ini banyak istilah yang bervariasi sesuai dengan zaman. Ada yang bilang karyawan, ada yang bilang pegawai. Tapi secara internasional itu adalah buruh. Baik. Dan kerah biru itu adalah orang yang bekerja mengandalkan otot. Oke. Dan orang itu memang perbedaannya adalah masalah gaji. Kalau kerah putih, mereka sudah terjelas gajinya dari suatu tempat. Kalau kerah biru bisa jadi, katakan itu bisa buruh lepas. Bisa outsourcing seperti hari ini yang sangat kita tantang hari ini. Bisa juga orang itu bisa menjadi pegawai tetap dalam suatu tempat atau instansi tempat bekerja. Baik. Itulah perbedaan antara buruh kerah putih dan buruh kerah biru gitu. Oke. Dan semuanya itu adalah buruh. Oke. Jangan nanti menganggap buruh kerah putih dia itu karyawan, pegawai, beda. Karena haknya di dinas ketenaga kerjaan itu sama. Oke. Di kedokteran, di rumah sakit ada kok serikat bidan. Ya. Di pendidikan ada serikat guru. Oke. Seperti itu ya. Baik, Pak, baik. Sesuai yang tadi Bapak sampaikan tadi bahwasannya buruh itu adalah dia terlibat ke dalam pembangunan nasional. Ya, salah satu bagian atau tongkat yang menentukan bagian. Berarti itu salah satu pilar yang penting sebenarnya, Pak. Benar. Tapi dikarenakan keadaan kita sekarang ini bahwasannya pemerintah itu ingin kita seperti dikotak-kotakkan. Atau bagaimana? Ya, bisa juga supaya untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Oke. Iya. Dengan mengendarai buruh atau bagaimana maksudnya, Pak? Ya, karena sistem pemerintahan kita ini, demokrasi ini kan satu sistem yang cukup menarik hari ini. Karena kemenangan dari suatu sistem ini adalah tergantung pada suara. Ya. Nah, suara yang terbanyak. Buruh ini yang banyak ini hanya kadang-kadang dimanfaatkan oleh kaum-kaum elit atau tokoh-tokoh politik hanya pada saat-saat dibutuhkan. Oke. Untuk menjulang, untuk mendapatkan suara yang banyak supaya menang gitu dalam partai itu. Dan setelah itu hilang. Ya hilang. Nah, gitu kita kan. Maka saya bilang saya cukup prihatin. Nah, artinya hari ini kita minta supaya ada kesadaran. Ada kesadaran dari kaum buruh yang ada di Indonesia saat ini. Kalau melihat sejarah partai buruh, sejarahnya buruh. Oke. Kalau di negara-negara lain kesatuannya cukup kuat. Buruh ini. Kalau kita lihat bagaimana sejarahnya, kita tahu bahwa perjuangan buruh ini dulu dalam memperjuangkan jam kerja saja dulu. Oke. Kita flashback dulu sedikit ke belakang bagaimana
buruh-buruh kasar yang kalau kita tahu sejarahnya itu berawal dari uh, pergerakan buruh di Chicago, Amerika Serikat yang terkenal dengan Haymarket Square pada tahun 1886. Di situ kita lihat bahwa buruh itu betul-betul kompak satu untuk memperjuangkan jam kerja. Karena pada saat itu buruh itu situ kayak seperti budak. Kerjanya suka-suka daripada kaum-kaum pemodal atau pengusaha itu, bahkan 20 jam sehari. Ya bisa lebih satu hari. Lebih. Jadi disitulah buruh itu bersatu menuntut jam kerja, maka itulah yang timbul sampai hari ini istilah itu triple X. 8 jam kerja. 8 jam kerja. 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam bersosialisasi. Itulah hasil perjuangan daripada kesatuan dan kekompakan buruh pada saat itu. Oke. Dan mengingat sejarah itu, makanya pada suatu kongres seluruh Federasi Serikat Buruh Dunia menetapkan bahwa supaya jangan hilang sejarah itu dan tidak luntur kesatuan persatuan yang pernah diperjuangkan buruh itu, ditetapkanlah perjuangan itu sebagai May Day yang mungkin di kita pun sekarang di Indonesia akan diperingati. Oke. Pada tahun 1889 di Paris kala itu. Oh, baik. Begitulah kuatnya persatuan buruh ini. Melihat itulah kita kadang-kadang, karena kita katakannya agak-agak sedih merenung melihat perpecahan kaum buruh yang tidak bisa bersatu hari ini. Begitu. Baik. Oke, Pak. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwasannya kebanyakan dari buruh kita ini kan sudah dipolitisasi, Pak. Iya. Nah, untuk masalah lokal khususnya ada Kabupaten Karo, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap kaum buruh ini? Untuk? Apa yang sudah Bapak lakukan yang dalam kaum buruh ini agar mereka tidak selalu dipolitisasi dalam Kabupaten Karo inilah, apalagi Bapak selaku Ketua Partai Buruh dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Oh ya, jadi selaku pemerhati kesejahteraan buruh, terlebih-lebih ketua salah satu serikat SBSI yang diketuai sebelumnya adalah almarhum Bapak Profesor Dr. Mukhtar Papahan SMH. Sekarang ketua umum kami adalah Bapak Johnson Papahan. Salah satu langkah yang telah saya buat hari ini dalam rangka untuk meningkatkan dan kepedulian saya terhadap buruh atau tenaga kerja di Tanah Karo ini, saya telah membuat satu wadah atau ruangan yang dinamakan itu adalah IDEN. IDN? Ya. Apa itu IDN, Pak? IDN itu adalah singkatan dari Insan Daerah Nusantara. Insan Daerah Nusantara. Jadi kita buat Nusantara itu biar menyeluruh gitu. Ya, karena kata lain dari Indonesia Nusantara. Iya. Benar. Jadi, tapi namanya kayaknya bermakna banget, Pak ya. Insan manusia, daerah, orang-orang daerah. Nusantara. Oke, namanya bermakna juga, Pak ya. Keren. Lalu IDN itu ada seperti apa yang Bapak bilang tadi? IDN ini akan semua merangkul. Merangkul dari sudut manapun. Yang intinya adalah bagaimana supaya buruh di Tanah Karo ini bisa mendapatkan kesejahteraannya dan masyarakat Tanah Karo ini pun ikut mendapatkan buah daripada IDN ini, mendapatkan kesejahteraan juga, terlebih orang miskin yang ada di Tanah Karo ini. Karena IDN ini bukan hanya kita nanti sini bekerja buat hanya sebagai wadah tempatnya buruh, enggak. Di WDN ini kita akan buat UMKM. Di IDN ini kita akan buat juga nanti mungkin program-program yang ada yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Baik. Tapi hari ini IDN ini kami buat adalah
pada hari ini kita masih berusaha dan membuat satu target adalah bagaimana supaya buruh di Tanah Karo ini melalui IDN ini betul-betul terampil, terlatih, dan bisa kami perjuangkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena dengan terlatihnya mereka dan terampilnya mereka, kami sebagai pemilik IDN lah sewadah ini tadi bisa berbicara kepada kaum pengusaha. Dan berbicara kepada pengusaha bahwa buruh yang telah kami bina di IDN ini betul-betul memang udah bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, ini membuat suatu keuntungan besar hari ini. Karena dengan adanya IDN ini, buruh itu akan merasa nyaman. Dia merasa nyaman, terlindungi di tempatnya bekerja. Baik dari segi ketenaga kerjaan maupun dari segi kesejahteraannya, hak-hak normatif daripada kaum buruh ini. Sebaliknya begitu juga terhadap pengusaha. UMKM maksudnya? Baik UMKM, baik pengusaha-pengusaha lokal seperti toko, grosir, laundry, gitu Pak distributor. Oke. Hari ini kan satu masalah yang besar. Ini kita lihat, maka banyak kadang-kadang pihak pengusaha dipermainkan oleh kerjanya, uang dilarikan, terjadi pencurian. Iya, benar. Ada juga kadang-kadang calon tenaga kerja dilarikannya uang. Ini jadi perhatian bagi kami selaku pemerhati buruh di Tanah Karo saat ini. Jadi dengan adanya wadah yang kita buat hari ini, IDN ini, saya rasa nanti setidaknya itu akan sudah menjadi suatu keuntungan kedua belah pihak. Buruh atau pekerja akan merasa tidak ada lagi kecemasan dalam bekerja. Dia merasa terlindungi oleh IDN dan ketenaga kerjaan. Pengusaha pun merasa nyaman. Dia tidak was-was lagi dengan tenaga kerjanya yang harus diawasi setiap saat, setiap langkah di tempatnya bekerja. Gitu dia. Nah, itulah fungsi daripada IDN ini. Oke. Berarti Pak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwasannya IDN ini Sandera Nusantara adalah wadah bagi untuk para pekerja untuk mencari kerja. Hari ini seperti itu. Dan akan dicarikan oleh IDN kemana tempat ia bekerja. Seperti gitu kan Pak? Ya. IDN juga akan melangkah mempekerjakan mereka itu. Baik. Oke. Nah, ini kan seperti gini Pak. Ada mungkin beberapa mindset di dalam masyarakat ataupun dalam UMKM ini bahwasannya adalah IDN ini apakah akan terlalu bercondong kepada buruh atau memang akan menjadi penengah apabila jika ada permasalahan nanti di kemudian hari. Jadi begitu dia Pak. Karena nanti ini Pak. Benar ini pertanyaan ini benar ini. Karena mau dari sisi kita juga sebagai pekerja bisa dijolimin oleh pengusaha, sedangkan pengusaha juga bisa dijolimin oleh pekerja juga. Gitu. Nah, apakah nanti di suatu saat bahwasannya para UMKM ini, saya sebutlah di Tanah Karo ini karena kebanyakan UMKM Pak. Belum kan, pabrik belum ya. Masih adalah beberapa bisa dihitung jari lah berapa pabrik. Ya kan. Jadi kita IDN ini apakah memang dia akan berfokus pada UMKM atau memang maksudnya penyuplai untuk UMKM, pabrik atau semuanya dirangkum Pak? Semua dirangkum. Semua. Kita tidak membatasi. Artinya IDN ini akan menjadi penengah antara pemodal dan pekerja supaya terjadi satu keharmonisan. Oke. Nah, dilemanya nanti seperti gini Pak. Contoh nih, ini contoh Pak ya. Contoh seperti kita buat adalah toko laundry. Nah, laundry ini kan pasti membutuhkan pekerja kan Pak. Nah, tapi dengan menggaji dengan taraf UMR, sepertinya banyak nanti UMKM ini belum bisa mengikuti standar itu Pak. Nah, bagaimana sikap IDN untuk menanggulangi hal seperti itu Pak? Jadi memang ini selalu salah satu hal yang saya katakan dilema. Dilema ya. Mengapa? Karena secara formal bahwa
kalau kita berbicara dengan upah itu udah ada angkanya. Benar. Ya, seperti UMK untuk Tanah Karo, Ya. ada. Kalau saya salah, UMK untuk Tanah Karo hari ini 3.572.280.000. Oke, 3 juta. Ya. Jadi seperti pertanyaannya, bahwa bagaimana kalau satu usaha seperti laundry, Benar. tentu usaha-usaha lokal seperti ini merasa berat juga memang. Iya Pak, terlalu tinggi kan Pak? Dengan gaji buruh yang Benar. seperti itu. Jadi inilah IDN hari ini membuat satu komitmen supaya terjadi hubungan. Kalau di dalam buruh ini ada istilahnya itu PKB. PKB. Ya, PKB itu singkatan dari Perjanjian Kerja Bersama. Oke. Jadi dalam Perjanjian Kerja Bersama itu, yang mana sebelumnya itu adalah hubungan antara pengusaha atau pemodal dengan pekerja, itu bisa dikatakan istilahnya kalau di kami ketenaga kerjaan ini bipartit. Oke. Situ belum masuk pihak ketiga. Oke. Dan hari ini Langsung. Langsung, Itu Pak. Bapak ya. ya. Oke. Jadi IDN hari ini masuk, itu berarti udah masuk pihak ketiga. Itu namanya tripartit. Tripartit. Oke. Situlah nanti momennya IDN ini, bagaimana membuat satu kebijakan, bagaimana supaya pengusaha UMKM ini pun bisa merasa nyaman dan buruh ini pun bisa merasa tidak cemas dengan pekerjaan yang dikerjakan dan dapat mendukung kesejahteraan. Intinya ke situ. Oke, berarti Inti kesejahteraan lebih daripada ke negosiasi nanti Pak. Iya, intinya Oke. lebih ke negosiasi nanti. Karena bagaimanapun nanti mungkin itu satu beban juga bagi kami. Kalau kami paksakan nanti supaya pengusaha, apa tadi contohnya laundry, Iya, laundry. harus dibayar sekian sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Bisa nggak ada tenaga kerja? Benar. Kasihan juga kita pekerja, kita nggak bekerja. Oke. Jadi salah satu mungkin untuk apa istilahnya dia meminimalisir hal tersebut, kita bisa melatih tenaga kerja itu tadi. Oke. Ini satu-satu solusi. Apa cara kita hari ini? Kan tenaga kerja ini banyak juga kelompok-kelompoknya. Iya benar. Ada anak muda ini banyak juga. Ada anak muda yang banyak uang keluarnya. Ada juga anak muda yang pandai nabung. Iya. Itu kita bisa sebagai pihak ketiga, tentu kita harus pintar. Oh, nanti di DND itulah bakal disortir. Ya, ada tenaga kerja yang bisa mampu di laundry tadi. Oke. Ada yang mampu bisa di hotel, ada mampu yang bisa di pertukaran. Akan disesuaikan ya. Disesuaikan. Oke. Baik. Kita bentuk sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Baik. Jadi semua masuk. Ya, UMKM pun nggak terlalu Benar. Benar. Tenaga kerja pun nggak ada yang nganggur. Oke, benar. Terpakai. Dan perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita nanti di DN salah satu yang paling penting. Baik. Semua tenaga kerja di DN ini adalah bebas dari narkoba. Oke. Ini yang penting. Bebas dari narkoba. Kita akan kerjasama dengan BNN. Oke. Berarti nanti bakal ada tes gitu dulu Pak ya. Tes UN ada, nggak bisa sembarangan masuk ke IDN nanti, nggak bisa. Ini kunci utama hari ini karena narkoba ini sangat udah Akar dari semua kejahatan hari ini. Benar. Dan ini salah satu target dan program pemerintah. Oke. Kita ikut mendukung program pemerintah dalam hal ini. Oke, baik Pak. Oke, yang menjadi pertanyaan selanjutnya Pak, apakah IDN itu akan, contoh nih, seperti kayak BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu akan dibebankan seperti kemana Pak? Karena bagaimanapun kan kalau itu kan udah dari program pemerintah yang harus kita dukung juga kan Pak? Ya, benar. Gitu. Nah, apakah nanti sang pekerja itu akan mendapatkan kedua BPJS itu, dan biaya untuk BPJS itu apakah dibebankan kepada UMKM-nya atau memang dari IDN-nya nanti akan menanggung Pak? Iya, jadi gini, selaku sebagai pemerhati ketenaga kerja, tentu kami sudah ada komunikasi dan hubungan dengan pemerintah setempat, terlebih-lebih yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Okay. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Tanah Karo, dan sebagai pemerhati tenaga kerja adalah BPJS Ketenaga Kerjaan. Untuk saat ini, sebelum pun kita buat
IDN ini. Dan Mhm. setelah kita buat ini, komunikasi kita dengan BPJS Ketenagakerjaan cukup bagus. Oke. Bahkan mereka meminta kami sebagai pengurus serikat, apalagi nanti sudah membentuk IDN ini, sebagai sebagai relnya untuk merangkul semua buruh yang ada Tanah Karo ini, baik formal maupun non formal, agar ikut masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan masih buta. Tanah Karo inilah kita bilang, orang masih nggak tahu paham itu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Gunanya untuk apa? Iya, sebenarnya itu salah satu program pemerintah yang cukup baik, cukup Baik. bagus. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, apakah nanti dalam hal ini untuk memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan buruh yang kita latih itu dari pihak UMKM atau IDN, saya rasa saya sebagai pelaksana dalam IDN ini, IDN akan bertanggung jawab dalam hal Oke, menanggung dalam hal itu. supaya buruh pun merasa nyaman. Kalau pengusaha nanti belum jelas juga nanti. Oke. Nah, jadi dalam hal ini IDN akan setiap buruh yang sudah dipekerjakan akan menjamin mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra buruh di Tanah Karo ini. Oke, Pak. Gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Sepertinya kita sudah di penghujung acara kita. Ya. Untuk closing statement-nya tentang buruh, apa, Pak? Ya. Closing statement saya hari ini kalau kita berbicara tentang buruh, secara serikat dan pribadi, Oke. saya sangat mengharapkan atensi dan perhatian daripada pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya dalam hari ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih peduli dengan terhadap kesejahteraan kaum buruh hari ini di Tanah Karo. Karena saya melihat, dan memang sudah terjadi, tenaga kerja di Tanah Karo ini sangat-sangat semraut. Bahkan tenaga kerja pun nggak tahu apa hak dan kewajibannya. Yang penting kerja, Ya, terima gaji. terima gaji. Udah. Dinas Ketenagakerjaan pun seperti itu. Tidak ada transparansi Oke. terhadap tenaga kerja, baik terhadap kami ini serikat. Oke. Apa yang harus kami sampaikan kepada buruh? Kalau BPJS, Atau kayak seperti kayak jalan masing-masing gitu, Pak? ini yang kita itu yang kita tanya, harapan Oke, kita oke, dengan oke. adanya pertanyaan seperti ini dilihat oleh publik nanti, supaya jadi atensi dan perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan. Saya tahu, saya rasa banyak program-program dari pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Iya. Apakah ini sampai kepada masyarakat dan buruh yang ada Tanah Karo? Belum tentu. Dengan pertemuan kita hari ini cukup menarik hari ini Iya. ya. Dan pertemuan kita hari ini, harapan kita ke depannya dengan adanya pertemuan ini dan pemerintahan yang baru saat ini, terlebih-lebih UMKM ini adalah program pemerintah kekuatan ekonomi kita dalam dalam persaingan global hari ini. Perhatian pemerintah setempat, khususnya Dinas Tenaga Kerja terhadap buruh ini cukup bisa lebih maksimalkan terlebih terhadap pelaku-pelaku UMKM di Tanah Karo hari ini. Itulah harapan saya. Oke. Dengan hal ini berarti kita telah melaksanakan ideologi kita, Pancasila butir kedua dan butir kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Rukun. Terima kasih. Sekian dulu dari kami, Sobat Desa. Nantikan lagi podcast kami selanjutnya. Oke? Bye-bye. Bye.